Jadi saya mau kasih info ke kalian hari ini, dan Bunda tuh dapat Bunda tuh kaget karena tadi pagi ya. Mengenai sikap JPU, saya sudah langsung laporkan dan sudah mendapat atensi karena memang sikap JPU tidak boleh seperti itu di ruangan persidangan ya, dan apalagi terdakwanya itu di dalam, bukan terdakwa ya, tapi pihak-pihak yang berperkara masih di dalam ruangan sidang. Jadi semalam rupanya pada saat Bunda live banyak dan dari berbagai pihak yang menonton Bunda punya live dan kemudian mendapat atensi. Dan tadi ya sudah mendapat tadi pagi Bunda sudah dapat jawaban atensi atas sikap JPU yang diduga bernama Indah Putri Manurung yang tidak patut yang dilakukan di ruangan persidangan, karena apapun alasannya, sekalipun dianya sudah menjadi terpidana, dia punya hak, tidak patut diperlakukan seperti itu. Rompi harus dikenakan di luar persidangan, tapi di dalam persidangan boleh dibuka, dan itu pun atas kebijaksanaan juga di dalam ruang persidangan. Dan di sini hakim kelihatan ada keberpihakan. Jadi saya tadi sudah JPU yang memaksa memakai rompi itu sudah mendapat atensi dari pihak kejaksaan. Demikian juga pada saat saya komplain mengenai, asal kalian tahu aja, saya yang protes keras kenapa jaksa pakai masker, itu mendapat atensi ya. Sehingga sekarang kalian bisa lihat JPU tidak pakai masker lagi. Nah, ini sekarang yang kedua, saya juga menyampaikan video bukti atas sikap tidak patut yang dilakukan oleh JPU di dalam ruangan persidangan. Ya, itu sudah saya sampaikan bahwa setiap orang-orang yang berperkara di dalam ruangan persidangan itu punya hak. Ya, bahwa tupoksinya itu tidak seperti itu. Itu tupoksinya adalah petugas rutan, bukan tupoksinya pihak JPU. Begitu. Jadi itu sudah mendapat atensi. Nggak usah demo. Udah dapat atensi. Tinggal sekarang masalah hakim. Saya belum dapat konfirmasi bahwa itu diatensi ya. Yang pasti JPU-nya sudah diatensi. Begitu. Nah, untuk hakimnya siang ini saya ada acara partai. Saya akan bertemu dengan beberapa pejabat ya yang berkompeten dalam masalah tersebut. Saya akan sampaikan langsung. Begitu. Karena apapun alasannya, barang bukti yang dibawa dalam ruang persidangan patutlah dan harus didengarkan dan dibuka. Kenapa? Karena ruang persidangan itu adalah ruang pembuktian. Kenapa kok pembuktian tidak diberikan ruang? Harusnya Nikita Mirzani diberikan ruang untuk melakukan pembelaan diri. Tetapi yang saya lihat Nikita Mirzani tidak mendapat keadilan, dibukakan ruang untuk membela diri, menyodorkan bukti dan membuka bukti ya atas dugaan bahwa terjadi kong kali singkong gitu ya. Itu yang istilahnya Bunda perjuangkan. Jadi kemarin Bunda orangnya gitu. Ketika Bunda dengar dan Bunda lihat sendiri dan Bunda tahu dan Bunda cek memang datanya memang terima kasih galeri itu thank you. Bacanya gue nggak tahu nama lu siapa, Lodwig atau apaan. Jadi udah dapat atensi ya untuk masalah JPU-nya. Semoga nanti untuk persidangan berikutnya JPU tersebut apakah diganti atau dianya mendapat sanksi atau apapun, nanti akan kita lihat aja ya, karena saya akan tetap menuntut itu supaya Nikita Mirzani mendapat keadilan dalam membuka bukti-bukti
dan fakta. Karena seorang terdakwa punya hak untuk membela diri. Ya, dan saya minta juga kepada kalian jangan termakan isu-isu dan gosip dari pihak sebelah. Karena apapun alasannya mereka punya kepentingan. Karena apapun alasannya produk Glavicia itu sudah melanggar undang-undang kesehatan dan tidak terdaftar di BPOM. Ya, jadi kalau bicara yang sudah terbukti bersalah siapa saat ini adalah Glavicia. Karena ada produknya tidak terdaftar di BPOM. Kalau Nikita Mirzani belum terbukti bersalah karena sidangnya belum diputus. Begitu ya. Jadi jangan kalian dengerin omong sebelah. Yang pasti pihak sebelah yang sudah terbukti produknya tidak terdaftar di BPOM dan melanggar undang-undang kesehatan, menggunakan microneedle yang harusnya dipakai oleh dokter namun dijual bebas secara online, ya. Dan itu sebenarnya harus digunakan oleh tenaga dokter, bukan kalian yang jadi dokter-dokteran. Kalian dikasih jarum-jarum, kalian dikasih microneedle, kemudian kalian main dokter-dokteran. Begitu. Yang pasti yang terbukti sudah bersalah adalah di sebelah sana. Tinggal sekarang bagaimana aparat hukum. Dan saya yakin Pak Prabowo akan memperhatikan masalah ini. Saya yakin sekali. Begitu. Halo juga. Makasih di follow. Ya, jadi Bunda ulang lagi ya. Kalian jangan terpengaruh dengan apa yang disampaikan pihak sebelah. Ya, karena apa? Karena sudah terbukti sesuai dengan pernyataan BPOM bahwa produk Glavicia Glowing Series itu Glowing Series ya, itu menggunakan microneedle dan itu melanggar undang-undang kesehatan. Dan produknya sendiri tidak terdaftar di BPOM, catat. Jadi kalau kalian ada punya produk seperti itu di rumah, buang atau jadikan bukti, serahkan ke Fahmi. Kalau ada di antara kalian yang sudah membeli produk itu, ya, kalian kumpulkan, bawa ke persidangan, serahkan ke Fahmi, buktikan dengan bahwa kalian membeli, yaitu faktur beli. Atau kalau misalnya kalian beli online kan ada bukti transfernya, kemudian di toko online itu ada bukti transaksinya, di screenshot, di print, serahkan kepada Fahmi supaya dijadikan barang bukti di persidangan. Ya, paham ya? Gitu. Jadi apa sih namanya? Saya nggak peduli mau ada buzzer di sini, di receh-receh kayak gitu, ya kan? You're not my level. Terus kemudian yang pasti kamu sudah mendukung orang yang sudah melanggar undang-undang kesehatan, ya. Kalau Nikita Mirzani tidak melanggar undang-undang kesehatan dan tuntutan hukuman untuk pelanggar undang-undang kesehatan adalah 12 tahun. Itu baru untuk produk microneedle-nya, yang dilanggar itu adalah undang-undang kesehatan. Produknya belum. Artinya bisa jadi tuntutannya itu di atas 20 tahun. Faham? Yang namanya Esa saya udah blok. Mohon maaf, saya tidak ada waktu untuk melayani orang-orang yang dungu. Ya, karena saya yakin seluruh pendukungnya Nikita Mirzani cerdas. Ya, karena cerdas pendukung Nikita Mirzani, mereka bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ya, jadi
apa sih namanya, kalau buat orang-orang yang dungu ya itu saya blok karena pendukungnya Nikita Mirzani itu cerdas-cerdas. Kalau kamu mau bergabung dengan kaum keledai, maka silakan bergabunglah dengan kaum keledai. Di sini bukan kaum keledai. Begitu. Jadi dia mau ngomong apa aja udah diemin aja, dia cuma bisa ngoceh di sini. Ketemu sama gue mana berani? Enggak berani. Nggak berani itu, dia cuma berani ngoceh-ngoceh di sini. Coba ketemu sama kalian langsung semua, berani dia nggak berani. Ini ribuan loh pendukungnya Mir di sini. Hati-hati. Saya lagi minta untuk supaya JPU-nya diganti. Saya lagi minta untuk JPU diganti karena jelas kemarin sikap dia melanggar etik. Itu yang saya minta. Jadi harus diganti. Karena apapun alasannya sikap dia itu melanggar hak. Itu pelanggaran HAM. Memaksa untuk memakai rompi dengan wajah bengis seperti itu berarti dia punya kepentingan pribadi. Ya, kalau dia hanya melaksanakan tugas, dia tidak perlu berekspresi sampai seperti itu. Artinya dia ada kepentingan pribadi. Diduga dia punya kepentingan pribadi. Diduga dianya itu udah pakai perasaan. Yang namanya jaksa tidak boleh ketika dianya sedang tugas, dia pakai perasaan. Yang ada dia melaksanakan tupoksinya. Tugas pokok itu yang harus dilaksanakan. Jadi kalau sudah ada orang yang bekerja diduga terlihat bahwa dia memakai perasaan, maka diduga orang tersebut sudah punya konflik kepentingan. Ya. Kalau sudah punya konflik kepentingan, maka dia tidak patut menjadi orang yang sebagai petugas dan penegak hukum. Karena apa? Lambangnya pengadilan sendiri kan adalah timbangan dua yang sama beratnya. Dan untuk kejaksaan sendiri lambangnya adalah seorang perempuan dewi ya yang memegang timbangan dan pedang dan matanya tertutup. Maknanya adalah dia tidak memihak kepada siapapun dan tidak memandang miskin atau kaya. Semua harus mendapat perlakuan hukum yang sama. Jadi dia sendiri sudah melanggar lambangnya kejaksaan. Begitu. Dengan menunjukkan ekspresi seperti itu, maka patut diduga bahwa ini sudah larinya ke arah kepentingan. Kenapa dia emosi? Ya, JPU itu bekerja tidak boleh emosi. Kalaupun intonasinya keras, intonasi nadanya keras seperti orang Batak kayak Bunda nih kalau ngomong keras karena gue keturunan Batak, darah gue Batak, itu wajar. Tapi kalau ekspresi wajah pun sampai keras kayak begitu, artinya dapat diduga sudah ada konflik kepentingan. Kalau sudah ada konflik kepentingan, maka sebaiknya tidak diberikan tugas di dalam ruang persidangan di mana setiap orang yang bersidang atau disidang berharap ada keadilan hukum. Begitu. Dia emosi karena dikatain menye-menye. Ya, kan ada buktinya videonya. Ya, dan itu tidaklah patut juga diutarakan di dalam ruang persidangan. Itu masalah pribadi loh. Mestinya dia sampaikan itu bukan di ruang pribadi. Kan ada ruang tunggu tahanan. Apa salahnya dia temuin? Kalau dia temuin kan dia ngomong, Niki, tolong dong kamu jangan ngomong kayak begitu sama saya. Kok kamu bilang saya menye-menye. Tolong juga bilangin sama pendukung kamu. Jangan bilang saya menye-menye. Tapi Nikita kan tidak bisa membatasi pendukungnya untuk bicara. Ya kan, karena hak berbicara itu dilindungi oleh undang-undang.
ya, dan juga semua pendukung Nikita Mirzani juga ngelihat, termasuk saya. Pada saat di ruang persidangan kan dia kan seperti mengejek sebenarnya, ketawa-ketawa. Itu kan memancing emosi toh. Makanya harusnya duduk tegak. Jangan seperti itu. Seandainya pun dianya tidak terima, dia ajukan keberatan itu kepada hakim. Bukan langsung kepada terdakwanya dianya. Gitu.